Oke, assalamualaikum Mbak. Permisi, Iya Ibu Lina, waalaikumsalam. Ya boleh gimana ganggu Ibu waktu Lina? Mbak ya? Iya boleh. Ini kebetulan saya juga lagi kosong. Gimana Bu Lina? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ada sedikit masalah di kelas Bapak tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya Pak. Iya. Masalah apa yang Ibu temuin? Berhubungan dengan siswa Pak, dengan mengenai pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan di kelas. Itu ceritanya begini Pak, menurut saya itu nggak mantap atau ada kejanggalan dalam hati saya, Pak, ketika saya memberikan pembelajaran sosial emosional ketika jam pembelajaran selesai, Pak. Setelah kegiatan berjalan itu Ya. yang pertama saya meminta pada siswa saya agar mengungkapkan perasaannya, agar saya tahu bisa merefleksikan pembelajaran saya hari ini dari pendapatnya anak-anak, Pak, dengan cara yang pertama, saya minta siswa saya untuk menyentuh tangan saya, mengelus tangan saya bila mereka merasa senang dan mencubit tangan saya bila mereka tidak merasa senang saat pembelajaran berlangsung tadi, Pak. Namun dengan saya memberikan syarat dengan syarat mata saya ditutup. Di situ saya mengharapkan hasil yang maksimal dalam pencapaian pembelajaran sosial emosional yang saya berikan agar mereka bisa lebih leluasa karena saya tidak melihat siapa yang mengelus tangan saya dan saya juga tidak melihat siapa yang mencubit saya. Tapi dalam hasilnya, Pak, saya tidak mendapatkan kepuasan dari kegiatan yang telah saya lakukan, Pak. Di situ siswa memberikan ulusan tangan semua. Dan dengan artian siswa merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, tapi dalam hati kecil saya dari sebenarnya dari proses pembelajaran itu kita bisa melihat siswa yang senang, siswa yang agak no respect, siswa yang itu kan kita bisa melihat, tapi kenapa di endingnya mereka mengelus tangan ya Pak? Mengungkapkan bahwa mereka itu senang, berarti saya merasa pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan di ini agak mengganjal, agak kurang pas dalam hati saya ini Pak. Gimana ya Pak menurut Bapak? Baik. Sebelumnya menurut Ibu, apakah anak itu merasa senang semua pada waktu Ibu mengajar? Nah, itu Pak yang ingin saya capai, tujuan pembelajaran sosial emosional yang saya tujukan. Itu yang ingin saya ketahui, sebenarnya tujuannya itu, Pak. Tapi mereka memberikan memberikan tanggapan yang seolah-olah mereka itu senang karena mengelus tangan saya. Tapi dalam hati kecil saya, satu atau dua anak itu pasti ada yang mungkin kurang nyaman dengan pembelajaran yang saya berikan, saya berikan. Tapi kenapa mereka mengelus tangan saya semua dengan artian mereka menyukai pembelajaran yang saya berikan, Pak. Jadi dalam masalahnya di sini tuh saya itu mungkin siswa tidak 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 sesuai menyampaikan sosial emosionalnya terhadap saya. Jadi tujuan pembelajaran sosial emosional saya belum tercapai, Pak. Oke. Ibu udah mencoba dengan metode lain mungkin? Untuk metode belum, Pak. Baru saya masih mulai menerapkan pembelajaran sosial emosional baru pakai salah satu metode ini, Pak. Karena Hmm, karena saya baru mencoba dan untuk metode yang lain belum, Pak. iya. Mungkin kan Ibu pasti mengerti.
Ibu pasti tahu kan metode-metode, banyak metode lain dalam penerapan pembelajaran sosial emosional. Mungkin Ibu bisa memilih salah satu. Mungkin apa yang akan Hmm. Ibu pilih selain Oh, metode mengeluk tangan? begini mungkin Pak ya. Mungkin dalam pembelajaran dalam pembelajaran yang ada di kelas saya kemarin itu karena anak-anak menyentuh secara fisik saya, mungkin mereka merasa canggung, mereka merasa sungkan, mau nyubit, ngomong ngomong nggak seneng tapi kok kasihan Bu Linanya dicubit, begitu mungkin mereka ada tekanan, mungkin mereka ada keraguan atau kecanggungan untuk melakukan itu ya Pak ya. Kemungkinan Hmm. terus kemungkinan mereka kemungkinan mereka juga tidak bisa mengungkapkan sosial emosional secara terbuka terhadap ibu gurunya karena mungkin saya salah metode mungkin Pak ya. Untuk untuk metode yang mungkin bisa diterapkan sebagai gambaran itu saya pikir-pikir alangkah baiknya jika saya menggunakan metode lain ya Pak ya, seperti mungkin gambar-gambar yang menarik atau stiker-stiker yang anak-anak sukai. Seperti mungkin kalau senang menggambarkan gambar smile, cemberut, atau gambar-gambar lucu yang mereka lebih senangi dengan memberikan kotak kotak masuk sesuai nama mereka. Jadi setelah pulang mereka bisa mengambil secara bahagia stiker yang mana yang mereka dapatkan, stiker yang mana yang mereka inginkan. Ketika mereka senang, mereka bisa mengambil stiker senang, lalu dimasukkan ke kantong yang ada nama mereka masing-masing. Mungkin anak-anak akan lebih terbuka hatinya, mungkin anak-anak lebih leluasa, lebih nyaman, lebih bisa mengeluarkan sosial emosionalnya mungkin ya Pak ya. Iya. Terus apa rencana Ibu ke depan selanjutnya? Mengenai rencana Pak, saya yang pertama, saya akan mengevaluasi pembelajaran saya yang kemarin. Mengapa tujuan pembelajaran sosial emosional saya tidak tercapai? Itu saya akan refleksi kembali. Kemudian yang kedua, saya akan mencari referensi lagi Pak, pembelajaran sosial emosional yang dapat membuat siswa-siswi saya lebih terbuka, yang membuat siswa-siswi saya dapat menyampaikan emosinya, dapat mengeluarkan emosinya. Jadi, saya akan mencari referensi pembelajaran mungkin dengan teman sejawat atau bisa juga googling, terus mungkin salah satunya berkonsultasi dengan Bapak, itu Pak. Baik, Ibu. Nah, dari rencana yang Ibu udah mau Ibu laksanakan, nah itu apa sih yang ingin Ibu tuju? Nah, dari yang ingin saya tuju itu tadi kan mengenai pembelajaran sosial emosional yang disampaikan muridmu yang yang untuk murid-murid agar siswa dapat mengeluarkan semua emosinya, ekspresinya. Itu saya ingin memaksimalkan pembelajaran sosial emosionalnya, Pak. Jadi bisa kita bisa lebih dekat dengan siswa, jadi kita bisa mengetahui keluhan, masalah apa yang anak-anak inginkan, apa yang anak-anak harapkan. Jadi mereka lebih bisa keluarkan semua unek-uneknya, semua kendala-kendala, masalah, mungkin mungkin lebih lebih saya lebih banyak mendengarkan siswa bercerita. Mungkin Oh, juga Pak. Jadi mungkin saya akan membangun membangun relasi dengan siswa, Pak ya. Jadi kedekatan saya dengan siswa itu harus benar-benar saya bangun dulu. Jadi emosi siswa dengan emosi saya itu bisa bisa bersatu, bisa ketemu. Jadi apa yang anak-anak ingin, apa yang anak-anak harapkan, saya bisa bisa mengerti mungkin ya Pak ya. iya, oke.
Terus kapan rencana Ibu akan melaksanakan rencana itu, Bu, kira-kira? Ya, secepatnya Pak, mungkin besok. Saya sudah penasaran sekali Pak, ingin ingin Iya, ini kan kebenaran tahun pelajaran ajaran baru ya Pak ya. Jadi penerapan pembelajaran memang sudah direncanakan, jadi tindak lanjutnya untuk penerapannya sesegera mungkin. Jadi untuk yang sudah saya lakukan kemarin kan baru ada di refleksi di akhir pembelajaran untuk menanyakan anak-anak senang atau tidak. Mungkin atau tidak. Untuk kedepannya, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional itu bisa di awal pembelajaran atau pembelajaran sebelum pembelajaran itu atau di pembelajaran inti. Di situ saya akan sering-sering melakukan pembelajaran emosional untuk siswa saya. Jadi anak-anak lebih terbiasa, lebih lebih rileks, lebih 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 karena mereka sudah terbiasa, anak-anak akan mendapat mengeluarkan sosial emosionalnya secara maksimal. Jadi tujuan tujuan saya menyampaikan pembelajaran sosial emosionalnya bisa tercapai, Pak. Begitu, Pak. bagus Ibu. Nah, sekarang dari kesimpulan yang dari pertemuan kali ini, apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Akhirnya saya lega, Pak. Saya bisa mendapat gambaran tentang pembelajaran saya yang selanjutnya mengenai pembelajaran sosial emosional yang akan saya terapkan di kelas saya, Pak. Dari yang mencari referensi pembelajaran, dari kapan saya akan menerapkan, kemudian dengan siapa saya berrelasi, dan bagaimana saya akan mencari referensi pembelajaran sosial emosionalnya, dan bagaimana saya akan menerapkan pembelajaran tersebut, itu sudah tersusun, sudah ada gambaran yang akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya di kemudian hari atau yang akan saya terapkan besok, Pak. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup cukup membuka hati saya, membuka pikiran saya, gambaran-gambaran tentang pembelajaran yang akan saya terapkan besok itu, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih atas dukungannya. Baik, Bu. Nah, gimana sekarang perasaan Ibu setelah ngobrol dari Ibu? Gimana masalahnya? Udah ketemu belum? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, Pak. Mantap sekali setelah saya keluarkan unek-unek saya, akhirnya saya bisa memecahkan masalahnya. Kita coba, Pak ya. Nanti saya tetap membutuhkan Bapak untuk membimbing saya di mana nanti kita akan merefleksi pembelajaran sosial emosional yang saya rencanakan tadi nanti akan refleksinya nanti ke depannya apakah bisa maksimal atau belum, kurangnya di mana, saya tetap membutuhkan bimbingan Bapak ya, Pak. Ya, saya terima. Pokoknya, pokoknya dengan senang hati. Kalau Ibu emang ada masalah, silakan Ibu datang ke ruangan saya. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Luar biasa Ya, Ibu. Bapak, hebat. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Ibu, selamat siang. Selamat siang Pak Herda. Silakan masuk Pak Herda. Iya Bu, gini Bu, bisa minta waktunya sebentar Ibu Lina? Oh, tentu. Silakan silakan mari 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 di sini ada apa ya, Pak? Ada apa? Gini loh Bu, saya ini ada masalah sebenarnya. Masalah apa, Pak? Nah, murid di dalam pembelajaran itu ada salah satu murid, setiap saya kasih tugas itu nggak pernah mau mengerjakan. Nah, di situ saya sampai bingung. Itu Bu. Terus sebenarnya apa yang Bapak harapkan? Sebenarnya saya pengen melihat anak itu tuh mengerjakan tugas yang udah saya kerjakan. Nah, di situ saya
pengen setiap pembelajaran, setiap saya kasih tugas itu dia kerjakan, seperti itu, Bu. Hmm, Bapak, Bapak selama Iya, ini Bu. sudah pernah menanyakan ke siswa belum? Kenapa anak-anak tidak mengerjakan PR? Kenapa anak-anak terlambat tidak mengerjakan PR? Ya, selama ini saya sudah mencoba berbicara dengan murid tersebut. Saya sudah menanyakan kenapa setiap hari kali saya kasih tugas dia nggak mau mengerjakan. Nah, jawaban dia itu karena nggak mengerti dengan pembelajaran yang saya Hmm, sampaikan. Terus anak itu jadinya nggak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. hmm, Seperti itu, Bu. hmm. Setelah Pak Herda mengetahui jawaban anak-anak yang seperti itu, apa yang seharusnya Pak Herda lakukan? Terus terang selama ini saya cuma menggunakan metode pembelajaran yang itu-itu terus, Bu. Nah, sedangkan Hmm, anak mungkin merasa bosan dan mungkin merasa jenuh sehingga tidak memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi anak tersebut nggak mengerti dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, setelah Bapak tahu Pak Herda udah mengetahui masalahnya, Pak Herda bisa nggak memberikan solusi untuk anak-anak Bapak tentang pembelajaran matematika, agar anak-anak lebih senang, agar anak-anak lebih bisa mengerti, agar anak-anak lebih bisa memahami. Iya, Bu. Terus terang saya belum pernah mencoba pembelajaran dengan menggunakan media, Bu. Jadi Iya, besok saya akan mencoba menggunakan media untuk dalam pembelajaran biar anak lebih tertarik dengan penyampaian yang saya sampaikan, dan mungkin saya akan menyelangkan beberapa ice breaking di pembelajaran yang saya ajarkan biar anak hmm, tidak merasa jenuh dan bosan, Bu. iya Pak, bagus sekali Pak. Itu adalah peningkatan-peningkatan untuk diri Bapak juga. Kemudian sedalam dalam penerapan yang telah Bapak ada gambaran-gambaran itu tadi yang Bapak ceritakan tadi, Pak. Apakah Iya, Bapak Bu. sudah pernah melakukan melakukan sedikitnya apa ya, kayak memotivasi diri Bapak atau merefleksi pembelajaran-pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, ada kurangnya apa, sehingga mungkin penilaian-penilaiannya mungkin Iya, Bu. Mungkin mhm, saya emang perlu melakukan merubah metode pembelajaran yang saya gunakan, dan mungkin saya ya, sehingga anak merasa jenuh, dan mungkin saya perlu media sehingga anak ya, lebih tertarik dengan pembelajaran mhm, yang saya mhm, gunakan. Dan banyak sekali yang harus saya perbaiki ya, Bu, ya, karena ya, saya selama ini dalam pembelajaran kurang berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga saya mhm, tidak mhm. mengetahui apa kekurangan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, Bu. Nah, Sehingga anak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. eee, Sehingga saya hanya berpaku dengan satu metode, Bu. Jadi iya, anak jadi merasa jenuh dan bosan dan tidak mau memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu, Bu. iya, heeh. Dari kolaborasi yang Bapak jelaskan tadi, hal yang seperti berkolaborasi yang seperti apa yang Bapak butuhkan kira-kira di kelas agar mendapat meningkatkan pembelajaran yang Bapak lakukan, agar siswa minat, agar siswa lebih bisa menerima pembelajaran Bapak, itu kolaborasi yang seperti apa yang Bapak butuhkan sebenarnya? Mungkin akan meminta rekan sejawat untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Seperti itu, Bu. Dengan Mhm, mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan, saya bisa mengetahui mana kekurangan yang harus saya perbaiki dan mana yang harus saya tingkatkan kembali, Bu. Biar anak mhm. itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya Iya, Pak. sampaikan.
Ya, hebat, sangat bagus sekali apa yang Bapak sampaikan. Kemudian sampai di sini, sampai yang Bapak ceritakan dari masalah Bapak, dari yang sudah Bapak lakukan, kemudian dari kolaborasi, kemudian ke depannya, rencana apa yang akan Bapak lakukan dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa agar siswa lebih paham dengan pembelajaran matematika, agar anak lebih senang dengan pelajaran matematika. Intinya senang dulu anak-anak, Pak. Itu Iya, kira-kira rencana Bapak apa? iya Bu. Di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak lebih tertarik, mungkin dengan menggunakan media pembelajaran seperti kerangka apa segala macam dan menggunakan proyektor sehingga dengan Ya, video-video sehingga anak lebih tertarik dan anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Dan mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman atau guru rekan sejawat lainnya untuk mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan dan biar saya lebih mengetahui mana yang harus saya tingkatkan dan saya saya perbaiki dalam pembelajaran saya. ya. Selanjutnya, dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi, dari rencana, dari apa tadi, dari rencana Bapak tadi, pasti Bapak punya tujuan atau pencapaian yang seperti apa yang Bapak inginkan dalam pembelajarannya Bapak? Saya ingin semua anak itu tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan dan anak lebih menyukai dengan pembelajaran yang saya sampaikan dan anak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu Bu. Saya lebih Oke, hebat, mantap saya sekali Pak dapat tujuan mendapatkan. tujuan pencapaiannya Bapak. Dari tujuan pencapaiannya Bapak tentang pembelajaran ini, lalu kapan penerapannya? Kapan penerapan rencana pembelajaran Bapak yang tadi itu akan Bapak Baik laksanakan? Bu, setelah ngobrol dengan Ibu, saya sekarang mendapatkan ide-ide yang bagus dan metode yang bagus untuk pembelajaran saya dan saya akan melaksanakan segera Bu biar anak lebih tertarik dan mau mengerjakan tugas dan saya lebih cepat mendapatkan tujuan tujuan pembelajaran saya. Sudah gamblang, ada gamblangan, ada gambaran-gambaran yang gamblang lah Pak ya. Jadi Iya, untuk hari ini, untuk pertemuan ini, apa yang dapat Bapak simpulkan? saya yang dapat saya simpulkan Bu, selama saya harus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan karena selama ini saya terlalu monoton Bu dengan pembelajaran yang saya lakukan. Saya hanya menggunakan metode pembelajaran yang itu aja sehingga anak jenuh dan anak tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan sehingga anak males mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, mungkin saya akan merubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini sehingga anak lebih tertarik dan menarik dan mau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Mungkin dengan metode menggunakan media, menggunakan video, menggunakan gambar, itu mungkin akan membuat anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Luar biasa sekali Pak Herda. Saya yakin Pak Herda mampu. Saya yakin Pak Herda bisa melakukan apa yang Pak Herda inginkan. Pak Herda bisa mencapai tujuan pembelajarannya Bapak. Semangat ya Bapak. Ya Bu, makasih Bu. Saya juga merasa lebih lega bisa bercerita dengan Ibu dan saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Terima kasih ya Ibu. Permisi Ibu Lina. Ya, Pak Herda, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.